ada di Indonesia garis keturunannya. Nah, itu saya mau melakukan penelitian. Makanya tadi saya kalau susah sampai misalkan sekarang percaya bahwa Ba'alawi itu keturunan Rasulullah dan yakin, dan sampean di mana-mana katakanlah ngeyel ngotot tadi, sampean di live-nya Mujasim agak menyinggung saya loh. Nah, sampean dalilnya apa, keyakinannya atau setidaknya argumen sampean itu apa bahwa Ba'alawi itu benar keturunan Rasulullah? Makanya saya susah menjelaskan ketika sampean tidak di dalam posisi saya punya guru, punya ustadz begitu loh. Makanya saya susah menjelaskan karena ya, nggak perlu Mas. Saya bilang saya dari kemarin bahkan ahli nasab saya nggak percaya. Sebentar saya menyela boleh ya sebentar ya. Biar enak gini loh, argumentasi gurunya Mas Ferdi ini apa? Ya siapa? Benar-benar itu betul. Argumentasinya kayak apa Mas Ferdi? Argumentasi ketersambungan Nabi Muhammad. Ya saya nggak pernah menanyakan itu, tetapi saya meyakini karena beliau itu ada orang alim. Loh, lah iya, ngomongnya gimana? Ngomongnya kiai. Sebentar, saya jelaskan dulu. Ketika mereka itu menyatakan bahwa hal yang tersebut, misalkan menyatakan seseorang itu ada juri Rasul, tentu dengan keilmuan yang beliau miliki, tidak serta-merta dengan nafsu seperti itu. Itu yang saya pahami. Iya, dalilnya kayak apa gitu loh Bang. Ya, itu dia tadi. Ketika saya menanyakan hal tersebut kepada itu artinya sampean memposisikan bahwa saya harus berkritisi seperti itu kan? Bukan mengkritisi, minimal sebagai murid tahu apa dasar dari gurunya gitu loh. Sampean murid apa kalau nggak tahu gitu loh. Iya, saya nggak mempermasalahkan hal tersebut. Ketika kita mempermasalahkan, baru kita. Udah jangan melebar jauh. Jadi bagaimana bisa membuktikan Mas Ferdi atau bisa meyakinkan halayak atau setidaknya orang seperti saya yang dari kecil sudah kritis bahwa saya tidak yakin Ba'alawi itu keturunan Rasulullah. Bagaimana loh cara sampai bisa meyakinkan itu? Jadi makanya saya tanya, sampai punya guru sebelumnya atau tidak, ustadz untuk ngajarin sampean ngaji, ada nggak? Saya tanya dulu itu hal yang paling dasar. Kalau guru terus terang saya banyak Mas. Saya banyak. Tapi saya di sini tidak dalam standing opinion untuk melanjutkan apa yang menjadi pengetahuan saya dari guru-guru saya. Iya, ini berdasarkan logika dan nalar kritis mata. Nah, ketika sampai nanyakan ke guru sampean bilang apa? Ya nggak pernah saya tanyakan Mas, cuman yang menjadi di halayak itu bahkan di keluarga saya itu percaya bahwa Habaib itu keturunan Rasulullah, punya karomah, sehingga ketika waktu kecil ada Habib main ke rumah saya disuruh minum minuman bekas Habib tersebut. Itu yang saya kritis terhadap orang tua saya. Nah ini kan suatu kebodohan bagi saya dari kecil udah seperti itu. Nah ini pas ketika muncul polemik ini, saya tanyakan nih ke orang-orang seperti sampean yang masih percaya, apa kira-kira alasannya? Makanya saya jawab tuh, dari tadi saya jawab. Ketika saya sampean tanyakan, saya itu berprinsip kepada guru-guru yang udah ngajarin saya. Lah iya, guru atau bentar, kepada guru yang mengajari sampean, kalau guru ngajari kencing berdiri, sampean kencing berlari begitu. Sorry, ini berarti Mas Ferdi nggak punya nalar kritis memang. Sorry. Sebentar yang lain mungkin diam dulu ya, mohon maaf ya. Saya pengen berdua sama Mas Ferdi. Ya, saya jawab dulu ya. Jadi begini, saya giliran saya jawab dong. Kalau saya jawab dipotong terus, nanti kita jadi debat kusir. Maksud saya tuh gini, dari pertanyaan yang sampai tadi ajukan, saya kembali dulu menanyakan background dari pertanyaan itu. Artinya gini, ketika sampean tadi bilang bahwa ada orang tua saya yang mengajarkan atau mengenalkan Habib, nah kemudian sampean tanyakan kepada saya, kenapa mereka ini sampai percaya seperti itu, bahwa Habib ada juri Rasulullah sampai menyuruh sampean minum bekasnya seperti itu. Nah saya juga nggak bisa jawab, karena yang harus menjawab itu adalah orang tua sampean. Tidak bisa serta-merta langsung sampean paksakan jawaban itu terbit sama saya gitu loh, karena saya tidak mempraktekkan itu. Tetapi ketika sampean tanyakan ke saya dasarnya, saya mempercayai, saya belajar dari guru-guru saya, itu saya kira cukup. Oke, saya boleh menanggapi juga ya, berarti ya saya udah paham. Berarti jawaban Mas Ferdi singkat, beliau mempercayai habaib di Indonesia itu keturunan Nabi karena berdasarkan guru-guru Mas Ferdi. Itu saya akan simpulkan bahwa Mas Ferdi itu dalam golongan pembelajar yang rendah. Jadi pembelajar yang kritis nalarnya, setiap dapat ilmu dari guru itu dia akan dikomparasikan.
dia akan pikirkan, dia akan renungkan benar atau tidaknya ilmu yang saya dapat dari guru, tidak sekedar mentaklidi dari guru. Itu pembelajar yang hebat seperti itu, pembelajar yang punya nalar dan kritis. Sampean sangat lemah kalau di mana-mana sampean membela bahwa Ba'alawi itu keturunan Rasulullah hanya berdasarkan Anda percaya dari ajaran guru Anda, itu sesuatu yang sangat lemah. Karena diskusi tentang nasab itu seharusnya ranahnya ilmu pasti, karena nasab berkaitan dengan darah, ketersambungan dengan orang ke nenek moyang itu harus bisa diuji melalui studi ilmiah. Studi yang paling mendekati ya harusnya tes DNA, atau kalau melakukan sejarah melalui filologi dengan studi manuskrip, dipelajari segala macamnya. Ya, Kalau memang itu nggak bisa, berarti harus menggunakan penelitian pribadi. Kita teliti semua habaib di Indonesia. Betul. Artinya berhak melakukan penelitian itu adalah Kang Ferdi, selesaikan Ya. dulu Muhammad. Iya, Ya. tadi saya tangkap poinnya Bapak tadi itu menjelaskan bahwa beliau akan melakukan penelitian. Nah, saya bilang dalam hal ini silakan melakukan penelitian, itu tidak dilarang, itu sah-sah saja. Penelitian itu adalah haknya orang gitu loh. Tetapi dalam hal ini ketika sampai dipaksakan bahwa untuk memahaminya Kembali lagi. sampean itu saya nggak bisa. Nah, poinnya itu IQ-nya Ferdi itu IQ 7 ke bawah gitu loh. Ya, gini. Ini kalau modelnya kayak Mas Ferdi itu, mohon maaf saya tanggapi lagi ya teman-teman semuanya. Itu memang model-model beragama yang rendah, yang hanya mudah percaya dengan doktrin dan dogma semata. Padahal di dalam agama itu kita diajarkan untuk menggunakan akal dan pikiran. Itu dalilnya jelas di dalam Al-Qur'an, afala taqilun, afala tatafakkarun, banyak. Ya, tetapi Kalau itu orang sekedar bahwa percaya. kita menuntut menggunakan logika sains yang sampean tunjukkan seperti itu, karena keyakinan itu tidak bisa serta-merta harus melakukan Nah, pembuktian. masalahnya keyakinan sampean dipaksakan di publik. Ketika kemarin saya join live-nya Mujasim dan sampean tadi pagi juga saya mau join, diribetin sama sampean. Iya, dari tadi itu dia memaksakan di sini gitu. tuh. Dari tadi dia Nggak memaksakan. bisa dong. Nggak bisa kayak saya mau join ke live-nya Mujasim Mas Ferdi. Sampai saya follow Baik. tuh akun sampean kan tadi. Iya. Saya follow lah akun sampean untuk ngajak diskusi hanya berdua kayak gini. Saya pengen tanya baik. sampean itu Makanya- isi kepalanya ilmiah atau tidak gitu loh. Makanya saya kembali lagi pertanyaan yang saya lontarkan kepada Saya Mujasim. cukup ilmiah tadi. Maksud saya itu menekankan bahwa tidak semua hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan itu harus dibuktikan secara real dan Jadi fakta. ngikut guru itu ilmiah kawan gitu loh maksudnya dia itu. Gini. Saya Gimana? kasihkan ini ya moderatornya kepada Bang Agiu ya. Kamu nggak usah ikut-ikut, cuma kamu jadi moderator kan. Saya tinggal sholat dulu ya. Yang lain diam. Enggak, silakan ngomong, terserah sampean semua. Ayo ngomong ramai pokoknya. Oke, biarkan teman-teman, mohon maaf, biarkan saya sama Ferdi aja dulu. Saya terus terang agak sakit hati karena tadi mau live di Mujasim direcokin sama Mas Ferdi gitu loh. Silakan. Oke, Saya silakan. minta Lampiaskan sakit hati jenengan, silakan. jawaban dia, bagaimana cara dia bernalar, bagaimana cara dia meyakini Ba'alawi keturunan Rasulullah, alasannya apa yang bisa diterima oleh akal sehat seperti itu loh. Makanya tadi saya jelaskan tuh beberapa tentu saja tidak serta-merta langsung menerima. Tentu beberapa referensi juga kita dapatin gitu Bang. Makanya hal ini tidak bisa kita serta-merta jadi suatu judgmentan bahwa oh itu pendapat yang salah, bahwa saya aja pendapat yang benar. Tidak juga serta-merta seperti itu. Makanya tadi saya bilang keyakinan seseorang itu adalah haknya dia. Jadi kita tidak bisa paksakan. Ketika dia meyakini segala sesuatunya itu berdasarkan apa yang dia ketahui, nah itu maka bukan berarti bahwa keyakinan dia itu salah. Tidak, tetapi yang dia ketahui hanya sampai di situ. Nah nanti ketika ada suatu pengetahuan baru yang sifatnya tadi sudah teruji dan segala macamnya, dan itu memang sudah mendapat dukungan daripada universitas atau segala macam. Sudah bang, narasi sampai terlalu jauh bang. Sudah bang, narasi sampai sudah terlalu jauh. Oke, Jadi saya bahas lagi yang ya. lain aja bang. Dan Saya nyambung lagi ya. itu sudah. Jadi begini, saya menanggapi lagi, kalau si Mas Ferdi berdasarkan keyakinannya semata, lalu dia ikut rame di publik menyampaikan bahwa keyakinannya juga
untuk menangkal orang-orang yang bernalar kritis, menolak nasab Ba'alawi, dia berarti nggak bisa dibenarkan karena dia mau mencoba menghalangi orang-orang yang melakukan penalaran kritis hanya keyakinan semata. Enggak. Kebenaran itu harus didapat melalui uji, melalui verifikasi, melalui penelitian, melalui secara cara-cara ilmiah, keilmuan seperti itu loh. Keyakinan itu ranahnya cuma hati loh Mas. Ranahnya cuma hati, cuma benak. Tapi kalau kebenaran yang hakiki itu ranahnya akal sehat, nalar, logika. Makanya tadi saya bilang kita tidak bisa memaksakan pengetahuan itu gitu loh kepada Betul, seseorang. sampai memang karena hari, tidak bisa 2 malam memaksakan, loh ya. sampai semulai saat ini keluar dari ranah publik, nggak usah menjadi muhibin. Cukup kalau mau jadi muhibin, cukup di benak sampean. Seperti itu. Makanya tadi saya jelaskan, jadi Pak, kita bukan berarti kita tidak boleh ikut campur dalam hal ini. Kita diam itu bukan berarti kita ini kamu nggak boleh terjun ke dunia politik kan terus kita diam, tidak. Tetapi kita di sini menyuarakan pendapat kita, dan pendapat kita itu memang dilindungi dan memang itu sah-sah saja seperti itu. Loh, pertanyaan saya ketika sampean itu bernarasikan kita tanggapin, ketika kita tanggapin sampai tidak mampu menjawab bagaimana? Jangan bercerita tentang yang dilindungi, semua dilindungi. Begitu loh, Makanya Bang. saya jelaskan Pak. Tadi saya jelaskan Itu saja. Akhirnya Bang saya jadi Ferdi. stres juga akhirnya. Bang Ferdi, mau nanya Bang, tadi abang ngomong keyakinan, Bang Ferdi. Gimana? Bang Ferdi ngomong keyakinan tuh letaknya di mana Bang? Cek. Keyakinan di hati. Ya udah ngapain pecah di mulut mulu Bang? Nggak ada yang pecah di mulut. Artinya gini, kita itu Simpen aja dalam hati. Loh, dari tadi pecah di mulut 2 hari 2 malam argumentasinya cuma satu. Enggak, teman-teman, jadi begini teman-teman, saya izinkan ngomong lagi. Tadi kan gini, tadi kan salah satu yang menjadi korban tadi Bang siapa tadi yang bilang bahwa dia itu ternyata selama ini dibodohin oleh doktrin-doktrin yang tidak benar. Nah itu dia kan menanyakan ke saya untuk meyakinkan bahwa argumennya itu dasarnya dari mana, padahal yang melakukan itu adalah orang lain. Makanya tadi saya bilang apabila memang ada merasa dirugikan, silakan menuntut kepada yang melakukan kerugian tersebut. Bang, Bang Ferdi tahu nggak Bang? Orang banyak ngomong banyak salahnya Bang. Itu logika yang aneh itu Mas Ferdi kalau seperti itu. Saya coba tanggapi lagi tuh nalar si Mas Ferdi kalau kayak gitu. Kalau merasa dirugikan harus menuntut ke jalur hukum, itu namanya wasting energy Mas. Kalau kita merasa dirugikan dan kita merasa harus berjuang untuk bisa menyadarkan umat Islam di Indonesia kembali kepada fitrah Islam yang harus mencerdaskan umat, kita harus berjuang bahwa apa yang selama ini menjadi pembodohan oleh Ba'alawi, bahwa mereka mengaku zuriat Nabi dan ternyata tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, itu yang harus kita gaungkan terus-menerus. Dan kita harus mengikis para mukhibin yang tidak bisa memberikan nalar kritis, tidak bisa memberikan nalar ilmiah untuk mendukung kemuhibinannya tersebut. Itu seperti itu. Standing opinion saya jelas, saya disampaikan di live-nya Mas Mujasim yang benar-benar dia membela habaib. Saya standing opinion jelas, saya juga tanyakan, tetapi jawabannya di mana-mana bulat. Ya artinya kan berangkat dari konsep kekecewaan sampean tadi yang sampean Ya utarakan. betul, berangkat dari konsep kekecewaan Bang, sehingga berdua teleponan aja Bang, kesian yang lain diem aja. biar maksudnya nggak apa-apa Bang, intinya biar yang lain juga biar nggak jauh, soalnya Ferdi kan ini dia sebenarnya tipikal tenang tapi ngeyel sebenarnya loh. Iya, langsung gini loh, kalau musuh Ferdi tancuk nang alih ngono loh. Saya tuh maksudnya mau supaya Silakan yang baru tadi gabung dia nih, soalnya orang sempat biasa. menantang gini, kalau saya kalah apa ya, Siap, kalau Bib, saya siap, sampai- Bib. Ya, siap. sampai kalah apa istilahnya kalau dalam bahasa itu, saya harus mengikuti dia ada tantangan seperti itu. Makanya tadi saya jelaskan Bapak. Oke, sahabat detektif, dengan hasil daripada kita mengintai suatu permasalahan tersebut, di antara mukibin tersebut tidak bisa mengutarakan pendapat-pendapat, pertanyaan-pertanyaan dari sahabat yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin.
Nah, artinya begini tipikal tipe mukibin tersebut, mereka hanya taklid buta. Jelas mereka tidak menggunakan nalar sehatnya lagi, tapi mereka ikut taklid kepada sesuatu hal yang tidak rasional. Terlihat sendiri sahabat-sahabat detektif kampung. Marilah artinya sampai demikian dulu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.